bencana gempa yang terjadi di Lebak ternyata dimanfaatkan sebagian orang untuk menyebarkan berita bohong, menyebarkan hoax atau terkait dengan informasi COVID-19. Kita akan ke kasus pertama pemirsa. Kominfo ini mengangkat pemberitaan yang beredar di media sosial YouTube. Berita hoax tentunya dapat merugikan dan menggemparkan masyarakat. Berita hoax seperti televisi dan radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengonfirmasi berita-berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Winola Yasmin. Saya merupakan mahasiswa manajemen semester 2. Pada video kali ini saya akan menampilkan video pendek yang telah saya buat mengenai hoax dan misinformation. Tetapi sebelum itu, tugas ini untuk memenuhi ulangan akhir semester di mata kuliah Litdik. Sebelum kita masuk ke video pendeknya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai hoax dan misinformation. Di era digital sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik, sebuah berita, foto, maupun video itu bisa dilihat dan dijangkau hingga ribuan orang melalui media sosial. Ribuan, bahkan jutaan orang. Namun sayangnya, tidak semua informasi yang tersebar merupakan informasi yang benar. Banyak informasi yang ternyata belum terbukti kebenarannya. Ada juga informasi yang sengaja dibuat untuk memengaruhi opini masyarakat. Hal ini kemudian dikenal sebagai hoax dan misinformation. Selama itu, ketika kita mendengar kata hoax, banyak orang yang langsung berpikir tentang berita palsu yang beredar di internet, tentang informasi yang viral, tentang berita yang menyesatkan masyarakat. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hoax dari point of view kita sebagai mahasiswa maupun pelajar. Yang seringkali kita kejadian hal itu, kita tidak sadar bahwa itu sebenarnya hoax. Tetapi sebenarnya hoax dan misinformation tidak selalu muncul dalam bentuk berita seperti yang saya mention sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menemukan misinformation dalam bentuk asumsi terhadap seseorang. Kita sering menilai seseorang hanya dari yang terlihat di luarnya. Padahal apa yang terlihat itu belum tentu menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Melalui video ini, saya akan menunjukkan bagaimana seseorang bisa terlihat baik-baik saja di mata orang lain, padahal sebenarnya mereka sedang berada dalam tekanan. Adapun orang yang terlihat kuat, terlihat mandiri, terlihat selalu produktif, dan mampu menjalankan semuanya sendiri, tetapi di balik layar, semuanya itu palsu. Mereka sebenarnya lelah. Mereka hanya terbiasa menyembunyikan perasaan mereka. Ekspektasi lingkungan juga sering membuat seseorang merasa harus terus terlihat perfect, harus terlihat strong, harus terlihat happy, dan harus mampu memenuhi ekspektasi orang lain di sekitarnya. Tanpa sadar, hal tersebut membuat banyak orang yang memendam tekanan mereka sendiri. Dalam video ini, saya menggunakan beberapa potongan aktivitas sehari-hari seperti belajar sendirian, mengerjakan tugas, suasana malam, keramaian di lingkungan kampus, hingga aktivitas masyarakat di pagi hari. Semua potongan video ini menggambarkan kehidupan yang terlihat normal. Namun, di balik aktivitas yang terbiasa atau yang biasa itu, terdapat tekanan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Seorang mungkin terlihat tenang ketika belajar, tetapi sebenarnya mereka sedang kelelahan. Selamat menonton. Ketika mendengar kata hoax dan misinformation, kita sering langsung berpikir tentang internet, tentang berita palsu, tentang informasi yang menyesatkan. Tapi ternyata tidak semua hoax muncul di media sosial.
Kadang, hoax juga muncul dari cara orang melihat seseorang. Mereka melihatku belajar, mereka melihatku sibuk, mereka melihatku terus berjalan. Lalu, mereka percaya kalau aku kuat, kalau aku mampu menghadapi semuanya. Padahal sebenarnya, aku juga lelah. Aku juga takut gagal. Tapi, ekspektasi orang-orang terlalu tinggi. Sampai akhirnya, aku merasa harus terus terlihat baik-baik saja. Dunia sekarang bergerak terlalu cepat. Semua orang dituntut untuk produktif, untuk berhasil, untuk terlihat kuat. Dan tanpa sadar, kita mulai menyembunyikan diri kita sebenarnya. Kadang aku ingin berhenti sebentar, tapi aku takut mengecewakan orang lain. Jadi, aku tetap berjalan, walaupun sebenarnya aku kehilangan arah. Mungkin bukan cuma aku, banyak orang yang terlihat baik-baik saja. Padahal, mereka juga sedang berjuang. Di tengah keramaian, semua orang terlihat bahagia. Semua orang tersenyum. Tapi, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang mereka sembunyikan. Karena itu, sebelum mempercayai apa yang kita lihat, sebelum menilai seseorang, ingatlah bahwa tidak semua yang terlihat kuat benar-benar tidak terluka. Dan mungkin hoaks terbesar adalah ketika dunia percaya bahwa seseorang baik-baik saja hanya karena mereka tersenyum. Nah, dari video yang telah saya tampilkan, kita bisa melihat bahwa hoax dan misinformation tidak selalu berbentuk informasi di media sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga sering membuat asumsi sendiri terhadap other people berdasarkan point of him doang. Misalnya, seseorang yang terlihat kuat itu dianggap tidak pernah memiliki problem. Seseorang yang sering smile dianggap selalu bahagia, padahal kenyataannya belum tentu seperti itu. Hoax sendiri merupakan informasi palsu yang sengaja dibuat untuk membuat orang percaya terhadap sesuatu yang sebenarnya itu tidak benar. Sedangkan misinformation adalah informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa mengetahui bahwa informasi tersebut salah. Perkembangan media sosial itu membuat penyebaran informasi seperti ini menjadi sangat cepat. Dalam hitungan menit, itu bisa ditonton oleh ribuan bahkan jutaan orang. Karena itu, saya berharap masyarakat perlu bijak dalam menerima dan menyebar informasi. Kita juga perlu belajar untuk tidak langsung menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat. Melalui video ini, saya berharap kita bisa lebih memahami bahwa tidak semua yang terlihat adalah kenyataan, baik dalam media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus belajar untuk melihat lebih dalam sebelum mempercayai sesuatu dengan mudah. Karena terkadang seseorang yang terlihat paling kuat justru adalah orang yang paling lelah. Sekian video singkat dan juga penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.